Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah fitur baru di program ini, di mana fitur ini terkait dengan kendaraan. Kenapa saya berikan fitur ini? Karena kendaraan adalah salah satu komponen yang menghabiskan biaya yang cukup besar dalam sebuah perusahaan. Jadi kita akan berikan fitur untuk biaya kendaraan. Nah, apa aja sih? Yang pertama, kita punya master ekspedisi. Di sini kita bisa inputkan kendaraan yang kita punya, apakah itu truk, apakah itu pick up, apakah itu motor, apakah itu mobil untuk operasional kantor dan sebagainya. Di sini sudah saya cukup lengkapi dengan nomor BPKB dan data-data STNK. Nah, kemudian setelah ada master ekspedisi, untuk biaya kendaraan kita bisa inputkan di ini, transaksi biaya kendaraan. Nah, di sini lokasi ini masuk dalam biayanya lokasi mana, kemudian kendaraan yang mana. Nah, kalau kita punya gudang part sendiri, kita bisa menginputkan barang-barang yang dipakai itu apa di sini. Ini sebagai contoh saja, keterangan testing. HPP abaikan saja karena nanti akan diisi otomatis oleh program pada perhitungan HPP. Nah, jika kita membutuhkan biaya lain, jasa lain dari luar, misalnya jasa untuk las atau jasa untuk tukang di luar, kita bisa inputkan di sini suppliernya siapa. Misalnya saya kasih keterangan jasa las, nominalnya katakanlah 500.000. Nah, di sini kemudian kita bisa tekan simpan. Maka pada transaksi ini untuk nomor kendaraan A01 truk 02 ini dia pakai barang ini dan kemudian dia butuh biaya jasa dari luar 500.000. Nah, karena biaya jasa ini menggunakan pihak luar, maka transaksi ini juga menimbulkan hutang ke pihak luar. Nah, pihak luar, jadi kalau kita lihat di laporan pembelian, saya ada update di sini. Di sini ada jenisnya. Apakah dia semua? Apakah dia pembelian? Kalau pembelian ya pembelian aja. Apakah dia biaya kendaraan? Ini muncul ada 2 biaya kendaraan tadi saya coba. Nah, ini pun menimbulkan kurang bayar. Nah, jika dia tidak menggunakan biaya dari luar, maka kurang bayar tidak akan terisi. Oke. Nah, kemudian gimana kalau kita mau membayarkan uang ini ke supplier? Ya, otomatis kita harus masuk ke bukti kas keluar atau bukti bank keluar. Nah, di sini juga transaksi biaya kendaraan ini juga dimasukkan ke kartu hutang. Coba kita lihat tadi perdana. Kalau kita lihat di detailnya, ini juga akan muncul. Nah, muncullah di sini nomor tadi perbaikan tadi jasa las 500.000. Jadi barangnya karena sudah barang milik kita sendiri, dia tidak akan masuk di kartu hutang. Nah, barangnya kapan dia masuk? Ya tentu saja melewati pembelian seperti biasa. Oke. Kemudian untuk pelunasannya nanti akan kita bahas pada video berikutnya di program accounting. Terima kasih. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mengeluarkan uang untuk biaya jasa yang diperlukan ketika kita melakukan perbaikan kendaraan. Jadi transaksi biaya kendaraan yang di program inventory itu kalau kita melakukan perbaikan mobil kendaraan, kemudian kita gunakan jasa orang lain, maka seperti yang kita lihat di video sebelumnya, dia akan menimbulkan hutang. Nah, sekarang gimana caranya kita mengeluarkan uangnya? Caranya keluarkan uang tentu saja melalui kas keluar atau bank keluar jika transfer. Kas keluar misalnya, saya inputkan aja, kita klik hutang, dibayarkan ke suppliernya tadi saya coba PT Perdana Teknik, kemudian kita pilih nomor notanya. Nah, ini adalah dari perbaikan kendaraan 500.000, kemudian kita keluarkan pakai apa? Oh, pakai kas, dari kas kecil misalnya kita bayarkan 500.000. Kalau sudah, kita simpan. Jadi poinnya adalah di hutang. Jadi hutang ini bisa
melunasi pembelian dan juga biaya kendaraan. Oke, kalau sudah kita simpan, lokasi. Nah, sampai di sini saja. Nah, kemudian kita bisa melihat laporannya tadi, laporan pembelian, di laporan juga laporan hutang dan sebagainya. Ini adalah fitur untuk biaya kendaraan. Oke, terima kasih.